Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Dila Merisa, biasa dipanggil Dila. Saya adalah salah seorang talent mapping practitioner yang sedang mengikuti program 90 Days Advanced Exercise for Talent Mapping Practitioner. Jadi semacam program untuk pendalaman materi bagi para talent mapping practitioner gitu. Nah, ini video kedua saya yang juga masih membahas tentang talent mapping, spesifiknya sedang dalam proses pengerjaan tugas gitu ya, di program 90 Days ini, dan harapannya dengan video ini bagi yang menonton juga bisa mendapatkan manfaat gitu. Di video kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang sesi konsultasi hasil talent mapping dengan talent mapping practitioner gitu ya. Ya, dalam talent mapping ini ada dua tahap sebenarnya. Pertama adalah tahap self assessment, yaitu tes online gitu, self assessment yang dilakukan oleh klien, mengisi sejumlah pertanyaan. Nah, kemudian hasilnya akan keluar, dan setelah hasilnya keluar akan ada sesi konsultasi bersama talent mapping practitioner untuk membahas hasil talent mapping yang sudah keluar itu gitu. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke sesi yang kedua, yaitu sesi konsultasi. Kita akan mengupas seberapa penting dan akan ada apa saja di sesi konsultasi tersebut gitu ya. Sebelumnya saya akan mungkin memanggil ke depannya bagi yang menonton ini dengan sebutan Mas dan Mbak ya, biar lebih akrab dan juga biar lebih terasa semangat mudanya gitu. Karena katanya yang muda yang berkarya gitu ya. Jadi mungkin semangat muda ini bisa membantu kita untuk semakin lebih fokus gitu ya. Terus jika memang Mas dan Mbak ini mau mengambil pulpen atau kertas atau mungkin kopi dan teh silahkan, karena biar kita lebih rileks, tapi juga tujuan fokusnya tetap tercapai ya. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Ya, kita mungkin akan mulai dengan membahas sebenarnya talent mapping itu apa? Talent mapping itu sederhananya adalah sebuah tools yang berupa self-assessment untuk mengenali diri sendiri lebih jauh, gitu ya. Sifatnya talent mapping itu tajam, namun memang tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena ada hal-hal yang tidak bisa di-capture atau ditangkap oleh talent mapping assessment. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah kondisi mental atau psikologi seseorang gitu yang itu mungkin bisa ditangkap oleh tes psikologis self assessment di luar sana gitu. Tapi di talent mapping ini yang mau kita lihat adalah secara khususnya karakteristik atau potensi atau sifat unik seseorang yang kemudian setelah kita temukan karakteristik dan sifat dasar ini, ya personal traits ini, mau diapakan untuk produktivitas gitu. Jadi memang sifat-sifat yang akan tertangkap dalam talent mapping ini sifatnya produktif, ya lalu kemudian dia akan kita fokuskan, kita kembangkan dengan rekomendasi aktivitas. Nah, di sini juga akan terbahas di dalam talent mapping assessment gitu. Nah, si bakat ini nih tercermin dari mana? Bakat ini tercermin dari pola alami yang berulang dari pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Gitu. Sifatnya produktif kalau misalkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak terlibat seseorang dalam aktivitas, maka akan semakin tajam juga dia mengenali bakat atau potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah kenapa talent mapping ini diperuntukkan bagi usia dewasa baiknya, karena memang di usia dewasa nih usia yang lebih matang gitu untuk mengenali diri baik secara kognitif juga gitu ya, baik juga secara pengalaman hidup gitu. Dengan banyaknya terlibat dalam aktivitas, harapannya dalam mengisi self assessment talent mapping, klien akan bisa semakin mendefinisikan dirinya, dan hasil yang diisi dalam self assessment itu akan tercermin secara jernih dan clear dalam hasil talent mapping assessment gitu.
Nah, terus kemudian nih, setelah kita temukan bakat-bakat tadi, lalu kemudian bakat-bakat tersebut mau diapakan? Nah, itulah spesialnya di talent mapping juga, karena di talent mapping ini nanti akan diberikan rekomendasi aktivitas, gitu ya, untuk mengelola si bakat tadi. Ibaratnya jika bakat tersebut tidak kita kelola dengan aktivitas, dengan menambahkan attitude, skill, atau knowledge yang terus-menerus gitu ya, yang berulang-ulang dalam kehidupan, bakat tersebut bisa jadi hanya berupa bakat terpendam saja gitu. Ya harapannya bakat-bakat yang ada di dalam diri kita nih bisa keluar dan bisa terterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga produktivitas kita akan jauh lebih meningkat gitu. Terus manfaatnya juga bisa jauh lebih luas dan tajam. Sehingga ketika sudah bakat tersebut ditambahkan terus atau dikelola terus lewat penambahan attitude, skill, dan knowledge, harapannya bisa menjadi kekuatan diri yang akhirnya kita bisa temukan dalam diri dan bisa menimbulkan banyak kepuasan dalam aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, dalam talent mapping juga, dalam sesi penjelasan ya, sesi konsultasi dengan talent mapping practitioner ini juga akan ada 5 bagian yang akan dijelaskan oleh seorang talent mapping practitioner gitu. Apa saja? Yang pertama itu adalah urutan bakat. Urutan bakat itu yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa setelah kita mengisi self assessment akan ada urutan bakat yang ditemukan dalam hasilnya. Dia ada 34 jumlahnya dan akan dibagi menjadi 7 bakat teratas, 7 bakat pendukung, lalu kemudian akan dibahas juga nanti 7 bakat non-dominannya. Gitu, untuk nanti kemudian kita melihat dinamika-dinamikanya, ada kelebihan dan ada keterbatasan seseorang gitu dalam keseharian gitu ya. Nah, bagian kedua itu ada namanya peta bakat. Peta bakat ini berupa visual gitu ya untuk menjelaskan si urutan bakat dan warna-warna yang akan nanti muncul di dalam hasil talent mapping assessment. Lalu kemudian bagian 3 itu ada yang namanya 14 potensi kekuatan, dia juga berupa urutan gitu ya. Bedanya dengan urutan bakat, potensi kekuatan ini berupa aktivitas, berupa rekomendasi aktivitas yang disarankan oleh talent mapping bagi klien untuk diulang-ulang terus aktivitasnya dalam keseharian gitu. Supaya tadi bakat-bakat yang sudah ditemukan gitu ya, yang ada urutan 34 tadi, itu dikelola dengan menambahkan attitude, skill, dan knowledge gitu lewat keterlibatan seorang dengan aktivitas di keseharian gitu. Kuncinya adalah keterlibatan dengan aktivitas. Semakin aktif, semakin terlibat seseorang dalam aktivitas, dia akan semakin bisa mengasah bakat dan kemudian mendefinisikan lebih jelas lagi dirinya kemudian kuatnya di mana gitu. Apa tandanya? Tandanya itu jika seseorang melakukan aktivitas lalu kemudian terasa 4E. Apa itu 4E? 4E itu easy, enjoy, excellent, dan earn. Jadi seseorang ketika melakukan aktivitas rasanya ringan gitu, tidak berbeban. Lalu kemudian dia merasa enjoy atau senang melakukan sebuah aktivitas. Dan kemudian dia merasa dia mampu dalam melakukan aktivitas tersebut. Lalu terakhir dia akan merasa earn atau mendapatkan manfaat. Manfaat ini bisa juga berupa materi dan non-materi. Kalau materi ya sifatnya material, non-material bisa berupa kepuasan diri dengan melakukan aktivitas tersebut gitu. Harapannya ketika melakukan aktivitas ini 4E-nya ketemu. Ketika udah 4E-nya ketemu, itu bisa jadi potensi kekuatan yang mengasah bakat tadi gitu. Nah, itulah bagian ketiga dalam hasil talent mapping assessment. Lalu di bagian keempat lebih kompleks lagi, itu masuk ke bagian namanya strength cluster map. Dia juga berupa peta gitu ya, peta warna-warni dengan berbagai macam penjelasan gitu. Di situ juga berupa aktivitas yang kemudian bisa dilihat oleh klien, kira-kira mana yang klien itu memang senang, lalu juga memang kuat di aktivitas tersebut. Nah, itulah yang berusaha di-capture nanti dan dijelaskan di bagian keempat dalam sesi konsultasi talent mapping gitu. Terakhir ditutup dengan
strength tipologi atau tipologi kekuatan, gitu. Dia berupa peran yang bisa diambil oleh klien, gitu ya. Dia terbagi menjadi 5 personal branding seseorang yang disajikan atau ditawarkan oleh talent mapping, direkomendasikan oleh talent mapping bagi seorang klien untuk kemudian diambil, peran tersebut diambil dalam kehidupan, kayak gitu. Nah, sifatnya sudah lebih umum lagi gitu, karena sudah merupakan olahan dari data keterlibatan aktivitas dan juga urutan bakat dan dinamikanya tadi, gitu. Itulah yang kurang lebih ada di dalam sesi konsultasi feedback talent mapping assessment yang akan dilakukan di bagian kedua setelah klien melakukan self assessment talent mapping, gitu ya. Yang mau juga diambil dari dan ditekankan ya, mindset yang mau dikembangkan juga dalam talent mapping ini adalah kita fokus pada kekuatan, tapi kita juga mensiasati keterbatasan, gitu. Artinya dengan urutan bakat yang ditemukan tadi di bagian awal, itu kita bisa fokus ke kekuatan tersebut, lalu kemudian ada juga bakat-bakat yang non-dominan yang letaknya di bawah, gimana caranya kita mengelola dan mensiasati keterbatasan yang kita punya, gitu. Harapannya setelah ditemukan, kita bukan berfokus pada kelemahan kita, tapi berfokus pada kekuatan dan mensiasati keterbatasan. Gitu kira-kira. Nah, dalam sesi konsultasi feedback ini juga ada 2 fungsi ya, fungsinya. Yang pertama itu fungsi deskriptif. Deskriptif nih yang akan saya jelaskan gitu ya, akan seorang talent mapping practitioner jelaskan di 5 bagian tadi yang sudah saya info. Lalu kemudian ada juga fungsi prediktif, di mana seorang talent mapping practitioner akan memberikan sesi konsultasinya berupa berupa penjelasan yang lebih prediktif berkaitan dengan dinamika-dinamika yang ada di dalam hasil talent mapping assessment klien, gitu kurang lebih. Itulah yang akan klien dapatkan dalam sesi konsultasi talent mapping bersama talent mapping practitioner. Dan sesi ini sangat penting gitu ya, karena akan melengkapi gambaran tadi secara deskriptif dan prediktif bagi seorang klien yang sudah mengambil talent mapping assessment secara online gitu. Pada dasarnya sebenarnya dalam dokumen penjelasan talent mapping itu sudah ada penjelasan lengkap, namun sesi konsultasi dengan talent mapping practitioner ini akan lebih mempertajam dan mengelaborasi hasil dari talent mapping assessment-nya klien. Begitu kurang lebih. Semoga bagi yang mau mengambil talent mapping assessment bisa mengetahui manfaat dari konsultasinya gitu, dan bisa lebih yakin dan mantap lagi setelah mendapatkan sesi feedback konsultasi bersama talent mapping practitioner. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi insya Allah dalam video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.